Smamio, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Hudzaifatur Rahman dalam podcast Osaka, obrolan santai berkualitas. Pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting untuk kita semua dan pemirsa Smamio GKP Channel dimanapun Anda berada, yaitu tentang visi dan misi dari Sekolah SMA Muhammadiyah 10 GKP Gresik ini. Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang insya Allah sudah kita kenal semua, yaitu Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 10 GKP, yaitu Ustadz Hari Widianto MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustaz Uday. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustadz Hari? Ya, alhamdulillah semua dalam kondisi sehat Ustaz. Alhamdulillah, saya juga sehat dan mudah-mudahan kita semua yang di sini dan pemirsa Smamio GKP Channel dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Ustadz Hari, pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting untuk kita semua dan tentunya perlu kita ketahui dan halayak ramai juga ketahui, yaitu tentang visi dan misi dari SMA Muhammadiyah 10 GKP Gresik. Nah, kira-kira apa ini visi dan misi dari SMA Muhammadiyah 10 GKP Gresik ini, Ustadz Hari? Baik, Ustaz Uday, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh masyarakat Smamio. Sebelum saya menjelaskan mengenai visi misi SMA Muhammadiyah 10 GKP, saya akan merujuk atau berpedoman pada visi Muhammadiyah, karena kita adalah bagian dari organisasi Muhammadiyah, seperti yang disampaikan oleh founding father kita, yaitu Kiai Haji Madalan terkait dengan visi Muhammadiyah. Visi Muhammadiyah adalah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya, sehingga kita diharapkan untuk selalu istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam yang amar ma'ruf nahi mungkar di semua bidang. Baik, Ustaz Uday, dari visi Muhammadiyah yang telah saya sampaikan tadi, maka kami dari manajemen Smamio SMA Muhammadiyah 10 GKP bersama dengan Majelis Dikdasmen PJM GKP, kami merumuskan visi misi Smamio adalah menjadikan sekolah Islam yang unggul berbasis riset dan psikologi. Itu adalah visi kami yang ada di Smamio. Kemudian untuk misinya ada 7 misi, Ustaz. Yang pertama adalah menerapkan dan meningkatkan pendidikan Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah secara komprehensif. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan layanan pendidikan yang profesional untuk menghasilkan siswa yang berprestasi di bidang al-Islam, akademik, dan pengembangan diri. Selanjutnya yang ketiga adalah mengembangkan sekolah sebagai pusat keunggulan di bidang riset, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan bahasa yang berorientasi pada masa depan. Sedangkan yang keempat, menghasilkan kompetensi lulusan yang unggul di bidang akademik dan atau pengembangan diri, serta memiliki karakter yang jujur, disiplin, mandiri, dan peduli. Selanjutnya yang kelima, Ustaz, yaitu meningkatkan kompetensi SDM yang profesional dan berkompeten di bidang al-Islam, bahasa, pengetahuan sosial, MIPA, psikologi, dan teknologi informasi. Yang keenam, Ustaz Uday, yaitu mengembangkan sekolah riset yang memiliki kerjasama dan jejaring dengan lembaga penelitian nasional maupun internasional. Sedangkan yang terakhir ini, yang ketujuh ini, adalah mengembangkan sekolah psikologi dengan memberikan layanan dan konseling yang profesional. Itu adalah visi dan misi yang ada di SMA Muhammadiyah 10 GKP Gresik. Wah, gitu, Ustaz. Iya, sangat menarik sekali dan tentunya membuat kita penasaran, Ustaz. Ya, maksudnya penasaran apa ya? Karena visi dan misi kan pastinya butuh implementasi. Ya, artinya implementasi apa yang sudah dilakukan oleh SMA Muhammadiyah untuk mewujudkan dari visi dan misi tersebut ya, dari 7 misi tersebut. Kira-kira apa saja yang Ustaz Hari? Wah, luar biasa sekali Ustaz Uday. Terima kasih atas pertanyaan dari Ustaz Uday selaku host.
Seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya visi misi dan 7 misi ya. Dari visi dan misi tersebut kita melihat bahwa salah satu visi Semami adalah menjadi sekolah Islam yang unggul. Islam yang unggul. Gitu ya Ustaz ya. Jadi artinya gini Ustaz, untuk bisa menjadikan sekolah Islam yang unggul, kami dari Semami itu memiliki dedicated people Ustaz. Artinya apa? Ada guru kami yang memang memiliki tanggung jawab penuh di dalam mengimplementasikan bagaimana menjadi sekolah Islam yang unggul. Kami memiliki program pembiasaan dan pembinaan karakter, gitu ya Ustaz. Jadi dari program pembiasaan dan pembinaan karakter itu kemudian ada implementasi kami di Semami sendiri bersama dengan siswa kami dan guru-guru kami. Kami melaksanakan pembiasaan. Di situ ada pembiasaan tadarus bersama di pagi hari, kemudian melaksanakan sholat duha meskipun dilakukan salat berjamaah. Setelah itu kami juga melakukan gerakan infak. Gerakan infak ini adalah salah satu bentuk implementasi bagaimana anak-anak itu memiliki empati yang tinggi kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Jadi itu adalah satu bentuk pembelajaran yang kami tanamkan pada anak-anak. Empati adalah sesuatu yang wajib dimiliki oleh siswa dan guru-guru kami. Selain itu kami juga ingin menjadikan anak kami itu anak-anak yang soleh. Tidak hanya soleh untuk dirinya sendiri, tapi kesolehan sosial. Itulah yang kami ingin berikan kepada mereka, kami ajarkan kepada mereka, termasuk pada seluruh sivitas yang ada di Semami. Di samping itu, Ustadz Uday, kami juga melakukan atau mengimplementasikan pembiasaan dalam bentuk kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab kepada anak-anak. Khususnya kejujuran ini ya, karena kejujuran itu adalah memiliki nilai yang tinggi atau memiliki value yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Maka kami juga memiliki kantin kejujuran. Kantin kejujuran Semami ya. Jadi kantin kejujuran itu adalah bentuk pembelajaran yang real dilakukan oleh siswa kami dan guru-guru kami, di mana mereka melakukan transaksi di kantin kejujuran tersebut dan mereka akan tanpa diawasi oleh CCTV atau diawasi oleh guru-guru kami, mereka melakukan transaksi jual beli, membeli makanan yang kami sediakan di kantin kami. Dan harapan kami anak-anak jujur di dalam hal melakukan transaksi. Ini dalam rangka untuk bagaimana anak-anak itu nanti kelak menjadi pejabat, wirausahawan atau bisnismen atau apapun lah yang mereka inginkan, mereka menjadi pribadi-pribadi yang jujur dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang luas. Dan seperti itu Ustaz. Ada juga nggak Ustaz kegiatan-kegiatan yang bernuansa sosial terjun ke masyarakat dari bidang al-Islam itu sendiri Ustaz? Ada Ustaz. Jadi kami Semami itu memiliki program yang namanya Spiritual Journey. Di dalam kegiatan Spiritual Journey itu adalah salah satu program unggulan dari al-Islam, yaitu anak-anak melakukan implementasi langsung ya kepada masyarakat untuk melakukan dakwah al-Islam kepada masyarakat yang ketempatan atau masyarakat yang di mana anak-anak itu tinggal. Dan yang kedua adalah mengimplementasikan pembelajaran al-Islam yang selama ini kami berikan pada mereka. Salah satunya adalah bagaimana empati kepada masyarakat, kemudian memberikan wawasan, pengetahuan, dan mereka juga merasakan bagaimana hidup bersama dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, sehingga nanti kembali lagi ketika mereka menjadi orang yang sukses, siswa kami Semamio, mereka memiliki empati yang tinggi dan tentunya menjadikan mereka masyarakat itu menjadi masyarakat yang rahmatan lil alamin. Karena mereka juga nanti pada akhirnya akan kembali ke masyarakat itu juga ya. Betul Ustaz. Jadi langsung nanti sudah terbiasa dan kegiatan spiritual journey itu juga banyak kegiatan mengajar juga yang mengajar anak-anak TPA dan sebagainya Ustaz. Nah, baik Ustaz Hari, tadi kan kita sudah membahas tentang bidang al-Islam ya, Islam yang unggul gitu kan dari visi kita itu.
Nah sekarang kalau dari sisi akademiknya, ya, kira-kira visi dan misi kita itu implementasinya seperti apa di Ismamio ini Ustaz? Baik Ustaz, betul ya. Tadi kita sudah membahas sedikit mengenai sekolah Islam yang unggul, gitu ya. Nah, sekarang kita menuju ke akademik. Salah satu set goals Ismamio untuk bidang akademik adalah bagaimana kita menghantarkan kesuksesan siswa kita untuk bisa masuk ke perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta ternama, melalui SBMPTN maupun SNMPTN. Itu set goal, gitu ya. Kemudian kedua, untuk bisa menuju ke sana, kami memiliki beberapa cara. Salah satunya adalah bagaimana membangun critical thinking siswa kami, baik kelas 10, 11, dan kelas 12 yang ada di Ismamio, sehingga itu menjadi suatu habits bagi siswa didik kami, peserta didik kami. Salah satunya adalah program riset, karena melalui program riset itu anak-anak itu didorong atau dimotivasi untuk memiliki bagaimana mereka mampu untuk memiliki critical thinking tadi yang saya sebutkan tadi. Dari critical thinking itu anak-anak mampu menyelesaikan semua masalah yang ada di bidang akademik, yang ada di sebanyak mata pelajaran yang kami berikan pada siswa kami. Dan yang kedua adalah mereka mampu beradaptasi dan melihat yang namanya fenomena sosial atau mungkin fenomena alam, sehingga dari fenomena sosial dan fenomena alam itu mereka terdorong atau tertarik untuk memikirkan bagaimana untuk membuat sebuah penelitian atau riset terkait dari dua bidang tersebut. Untuk bisa menuju ke sana, kami memberikan bekal yaitu berupa pembelajaran berbasis proyek. Ya, tadi kita sudah berbicara tentang al-Islam, tentang akademik atau kurikulumnya ya Ustaz ya. Nah sekarang kalau dari sisi pengembangan diri, kira-kira apa saja ini hal-hal yang ada di Ismamio yang bisa memotivasi siswa untuk mengembangkan dirinya. Kira-kira apa saja ini Ustaz Hari? Oke, terima kasih Ustaz. Baik, untuk pengembangan diri di Ismamio ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kami memiliki inspiration class atau kami sebut IC. Kemudian yang kedua adalah ekstrakurikuler. Yang ketiga adalah life skill. Untuk IC ada beberapa yang memang kami unggulkan. Yang pertama adalah public speaking, di mana anak kita berikan pembekalan, yaitu bagaimana mereka bisa melakukan komunikasi secara verbal kepada audiens dan mereka terbiasa untuk melakukan argumentasi, bargaining, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kita punya CR10, Creative Research Ismamio, yang sudah saya sebutkan tadi. Ini berkaitan dengan masalah riset. Anak didorong atau dilatih untuk menjadi seorang peneliti muda. Yang ketiga adalah life skill. Life skill ini ada kegiatan leadership atau panduan atau yang biasa kami sebut dengan Hizbul Waton, di mana anak diajari bagaimana untuk menjadi seorang leader, survive di dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik di lingkungan sosial maupun di alam. Kemudian yang ketiga adalah kita punya KM3 Ustaz. KM3? Iya, KM3 ya. Jadi KM3 itu adalah Korps Mubalik Muda Muhammadiyah. Di situ anak-anak diberikan kesempatan untuk melakukan dakwah, yaitu memberikan ceramah agama, baik sholat Jumat. Pada sholat Jumat mereka dikirim ke masjid untuk memberikan ceramah ya di masjid-masjid ya, khususnya di sholat Jumat. Dan imami juga ya? Dan menjadi seorang imam di sholat di masjid tersebut. Itu yang kami lakukan di sekolah kami di SMA Muhammadiyah 10. Oh ya, ada menarik Ustaz, yaitu dari kegiatan pengembangan diri ini adalah bagian dari suplemen ya. Jadi tambahan kepada siswa kami yaitu yang ada di SMA Muhammadiyah 10 GKB, sehingga diharapkan mereka akan memiliki kemampuan tidak hanya wawasan tapi keterampilan hidup untuk menjadi seorang siswa atau masyarakat yang mampu beradaptasi dengan lingkungan di mana mereka akan tinggal atau ketika mereka dewasa dan mereka menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Seperti itu Ustaz.
segi inspiration class-nya banyak juga ya Ustaz Hari ya. Seperti ada seni baca Quran, lalu ada dari psikologinya juga ada ya Ustaz Hari. Oh ya betul Ustaz. Jadi tadi ada mungkin lupa saya sampaikan bahwa di dalam IC itu ada salah satu program yaitu seni baca Al-Quran, di mana kami memanggil beberapa guru tamu untuk bisa memberikan pembelajaran secara langsung. Di samping kami juga memiliki guru-guru internal yang mampu atau mumpuni untuk memberikan pembelajaran seni baca Al-Quran. Dan sudah banyak yang menjadi juara ya. Salah satu contohnya seperti Mas Adi Amar itu pernah menjadi juara tingkat nasional sebenarnya. Alhamdulillah, iya betul. Jadi seperti yang Anda sampaikan, Ananda Adi Amar telah menjadi seorang Korik ya, untuk tingkat nasional, dan hari ini pun Ananda Adi Amar juga meneruskan di pondok pesantren untuk memperdalam ilmu al-Islam. Pondok tahfidz ya. Gitu ya Ustaz. Lalu dari psikologi ada juga ya Ustaz Hari yang kita sebut dengan PLPK itu Ustaz Hari. Betul. Jadi gini Ustaz, jadi kami sampaikan kepada seluruh sivitas Semamio dan masyarakat yang luas bahwa Semamio ini memiliki pusat layanan psikologi dan konseling. Itu tidak hanya dimanfaatkan oleh warga Semamio saja, tapi seluruh warga atau masyarakat luas, khususnya sekolah-sekolah yang ada di Muhammadiyah, bahkan yang non Muhammadiyah, baik sekolah negeri maupun swasta yang lain, itu punya kesempatan untuk memanfaatkan PLPK kami, khususnya di layanan psikologi dan konseling. Dan itu menjadi bagian penting bagi kami karena psikologi adalah salah satu keunggulan yang ada di Semamio. Di samping itu kami juga punya klub-klub psikologi Ustaz. Jadi klub psikologi ini diikuti oleh siswa kami sendiri dan mereka dilatih untuk menjadi seorang psikolog. Minimal adalah mereka bisa menjadi psikolog untuk dirinya sendiri dan teman sejawatnya. Dengan harapan mereka menjadi seorang siswa yang memiliki kepribadian yang unggul, kuat, kerja keras, fokus terhadap apa yang menjadi harapan mereka nanti ke depan. Kurang lebih seperti itu Ustaz. Terus kalau dari segi risetnya, tadi kan sempat disinggung tentang riset ya. Kita kan riset school ya, sekolah yang berbasis riset, dan tentunya riset ini tidak cuma nasional dan Ustaz ya, tapi lingkupnya juga internasional, dan itu juga membutuhkan jejaring yang banyak juga Ustaz. Ini gimana Ustaz? Iya, jadi untuk bisa mewujudkan sekolah kami menjadi sekolah riset tidak hanya di tingkat nasional, tapi harapan kami adalah di tingkat internasional. Kami melakukan banyak kerjasama karena kami meyakini dengan melakukan jejaring atau kerjasama, harapan kami adalah sekolah kami memiliki tambahan wawasan, tambahan pengetahuan, bahkan tambahan SDM ya. Begitu juga dengan alam. Jadi kami melakukan kolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi, baik itu Muhammadiyah maupun perguruan tinggi negeri. Dan yang kedua adalah kami juga memiliki komunikasi dengan beberapa lembaga penelitian yang ada di Indonesia dalam rangka untuk menambah pengetahuan wawasan terkait dengan masalah riset, khususnya untuk siswa kami, sehingga mereka akan menjadi, harapan kami mereka akan menjadi young scientist atau para peneliti-peneliti muda. Begitu Ustaz. Ini mungkin ada satu lagi yang penting Ustaz. Kalau kita mendengar kata profesional, ya profesional artinya yang di Semamio ini ya, visi dan misi yang sudah kita canangkan itu tentunya kita laksanakan dengan secara profesional. Sistem prosedurnya dan sebagainya ini, Semamio ini triknya untuk menjadikan SDM baik guru dan karyawan menjadi profesional itu seperti apa ini Ustaz Hari? Baik. Oke. Salah satu cara ya, atau strategi yang kami laksanakan di Semamio, bagaimana menjadikan institusi pendidikan kita ini, Muhammadiyah ini, menjadi institusi pendidikan yang profesional. Kami selalu melakukan koordinasi baik di jajaran manajemen Semamio sendiri maupun koordinasi dengan majelis dikdasmen kami, baik itu di tingkat cabang maupun di tingkat daerah, bahkan sampai di tingkat wilayah.
Bahkan PP sekalipun kami melakukan komunikasi, koordinasi untuk membangun, memperkuat fondasi dari manajemen sekolah kami. Sehingga harapannya adalah kami menjadi institusi pendidikan yang profesional. Di samping itu kami juga melakukan kerjasama dengan salah satu lembaga penjamin mutu ya, penjamin mutu, dan kami telah memiliki sertifikasi untuk sertifikat penjamin mutu bidang pendidikan, atau mungkin yang lebih familiar dikenal dengan nama ISO 21001. Itu adalah salah satu upaya dari kami, dari SMA Muhammadiyah 10 GKB, bagaimana menjadikan institusi pendidikan kami menjadi institusi pendidikan yang profesional, unggul, dan memiliki manfaat yang luar biasa bagi masyarakat luas, baik di tingkat Jawa Timur maupun di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Kurang lebih begitu, Ustaz. Ya, super sekali ini Ustaz Hari ya. Tentunya semua yang ada di Semamio ini termasuk wali murid tentunya mengharapkan bahwasanya sekolah kita ini adalah sekolah yang profesional. Itu dibuktikan dengan adanya standar mutu itu ya dari ISO yang insya Allah ketika kita laksanakan dan dengan sertifikat tersebut itu dapat menjamin sumber daya manusia yang ada di Semamio ini. Baik, terima kasih Ustaz Hari atas penjelasannya yang sangat baik sekali dari visi dan misi SMA Muhammadiyah 10 GKB. Ya. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pemirsa Semamio GKB Channel yang telah menyaksikan podcast Osaka ini, obrolan santai berkualitas, dengan tema kita pada hari ini yaitu visi dan misi SMA Muhammadiyah 10 GKB. Dari saya, Huzai Fatur Rahman selaku host di podcast Osaka ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita bertemu kembali di podcast yang selanjutnya. Dari saya, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.